Oke, halo teman-teman semua. Salam sepak bola. Balik lagi di channel YouTube F9 Football dalam segmen F9 Football Talks pada hari Minggu ini. Weekend tinggal satu hari lagi teman-teman. Semoga teman-teman semua ya tetap sehat, tetap semangat, dan enjoy hari ini. Karena besok udah hari Senin lagi, tapi nggak apa-apa. Karena sepak bola masih akan menemani kita di hari ini, oke teman-teman ya. Dan hari ini gue akan membahas dua pertandingan dari Liga Inggris, dari Premier League. Ada Manchester United melawan West Ham United yang bermain di Old Trafford. Skor 1-0 untuk kemenangan MU. Ya, di bawah Rangnick yang kita lihat formasi kemarin itu bermain dengan formasi 4-2-3-1 teman-teman. Ketika Luke Shaw cedera dan ada beberapa pemain yang doubtful juga seperti Aaron Wan-Bissaka dan juga Scott McTominay, dan Pogba pastinya belum balik-balik juga, tapi sebenarnya McTominay akhirnya dipasang di DM gitu. Dia diduetkan dengan si Fred. Yes, bener. Diduetkan dengan Fred, 2 DM ya jadinya. Dan sebelah kiri lagi-lagi Anthony Elanga yang dimasukkan, bukan Marcus Rashford. Dan ini gue pertanyakan lagi nih, kenapa Rashford berkali-kali di bench mulu nih? Kenapa si Rangnick terus-menerus pasang Rashford di bench ya? Itu gue bingung banget. Nah, tapi kalau dari permainan MU, seperti yang gue bahas di video sebelumnya, di prediksi gue bilang bahwa MU sebenarnya punya peluang untuk menang ya melawan West Ham karena ini di kandang juga teman-teman. Dan babak pertama, MU itu benar-benar 0 shots on target. Oke, ini kalau lu buka statistik, babak pertama West Ham bikin 1 shots, tapi on target 0. MU bikin 5 shots, tapi on target juga 0 gitu. Jadi percuma gitu. Terlalu banyak peluang-peluang yang disia-siakan, terutama dari overlap-nya si Alex Telles ketika dia lari di sisi sebelah kiri lapangan, tapi nggak ada teman yang bisa di-cross. Dia nggak bisa ngasih crossing ke teman-temannya. Dan Dalot juga sama gitu. Beberapa kali crossing-crossing yang bukan masalah nyampe nggak nyampe ya. Ini crossingnya juga nggak jelas tujuannya mau kemana gitu. Kalau belum layak untuk di crossing, yang ngapain di crossing gitu. Bingungnya gue itu. Ada kesempatan juga dari si Bruno Fernandes ketika dia kayaknya mau ngasih umpan ke Ronaldo, tapi powernya terlalu kenceng ya. Lu lihat deh, perhatiin di babak pertama itu, kalau lu nonton ya, itu ada satu peluang di mana si Bruno udah kayak mau shooting teman-teman. Jadi kenceng banget, itu pala Ronaldo kalau kesambut juga bocor kali ya gitu, kenceng banget. Dan Ronaldo nggak nyampe ya. Dia mungkin udah tahu juga itu nggak mungkin dapetin juga ya, karena terlalu keras juga bolanya. Dan babak pertama diakhiri dengan skor 0-0. Dan babak kedua baru akhirnya si Rashford masuk menit ke 62 kalau nggak salah. Dan si Fred dapat peluang yang bagus banget. Cuman kiper West Ham, Areola, save-nya juga luar biasa. Di mana dia shooting di sisi sebelah kanannya Areola. Dengan kaki kiri udah keras banget. Udah lumayan ke ujung atas. Cuman ya masih bisa ditepis sama Areola. Masih bagus banget. Dan ada beberapa peluang lagi dari si Bruno dan Ronaldo yang kayaknya sempat cekcok ya, dimana si Bruno kayak ngerasa kenapa lu nggak lari ke sebelah situ gitu, kayak tangannya begini gitu. Padahal si Bruno yang shooting gitu. Inilah gue paling gak demen banget. Dan Ronaldo itu sering banget bikin gestur-gestur yang buruk ya. Lu perhatiin deh, kalau dia nggak dapat peluang yang bagus, nggak dioper temennya, dia kasih gestur begini gitu kadang-kadang ya. Sesekali nggak apa-apa, tapi hampir setiap kali dia kayak gitu gue mikirnya ya. Dan akhirnya di menit-menit terakhir, di detik-detik terakhir malah, di menit ke-92 ya nggak salah ya, Alex Telles kasih umpan ke depan langsung, dan ada Ronaldo, passing ke Martial, ada Cavani yang terlihat offside posisinya, tapi dia oper ke Cavani, langsung kasih crossing datar ke Rashford, dan dia cetak gol lagi, Rashford. Kemarin juga cetak gol ya, lawan pertandingan sebelumnya siapa ya? Ya pokoknya di yang away itu dia cetak gol, dan sempat dikira offside ya, bahkan sempat gak ada replaynya kalau nggak salah ya, ada insiden itu. Tapi akhirnya ada postingan juga dari Mola TV ya, ada replaynya di mana si Cavani sebenarnya masih berada di belakang pemain back terakhir lawan gitu, jadi masih onside ya. Cuman dari memang angle tertentu tangannya kelihatan kayak offside aja gitu. Di Mola sempat diposting juga kok terakhir ya, mungkin teman-teman ada yang nggak lihat juga, tapi ya it is what it is. MU naik ke peringkat 4 ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita di klasemen ntar aja, terakhir ya. Ya, MU 4 sekarang, West Ham turun. Oke, kita bahas pertandingan berikutnya teman-teman. Dari Southampton melawan City. City bermain 4-3-3, tapi dengan komposisi pemain yang ditukar-tukar.
pada match kali ini, City pakai Grealish sebagai false nine. Yang kalau boleh jujur sama sekali tidak bekerja, teman-teman. Oke, seorang false nine itu bukan cuma sekedar lu dapat bola passing belakang, nggak kayak gitu, coy. Itu Grealish udah nggak bisa buka ruang, ya. Dia nggak punya speed, ya. Dipasang di false nine. Dia sebelumnya bermain di sayap sebelah kiri, at least meskipun dia nggak punya speed, dia masih bisa cut inside, itu yang membahayakan. Dia masih bisa kasih ke overlap ke Joao Cancelo, masih bisa kasih crossing, itu membahayakan. Tapi dia main di tengah, ya, dia ngasih Foden di sebelah kiri dengan kanan Sterling, ini nggak berjalan gitu. Kenapa nggak berjalan? Menurut gua, salah satu sosok pemain City yang penting banget yang harus hadir adalah Ilkay Gundogan. Beberapa match lalu sempat ketika Bernardo Silva ditempatin sebagai false nine, Sterling sebelah kiri, Mahrez sebelah kanan, belakangnya ada Gundogan, dan juga ada si De Bruyne. DM-nya Rodri, ini udah perfect banget gitu. Sekarang Mahrez baru kalah ya di Piala Afrika, belum bisa balik, tapi mesti nunggu lagi kalau nggak salah ya. Apa ada karantina gue juga nggak ngerti, tapi hari ini ketidakhadiran Mahrez otomatis diisi sama 3 pemain ini, Sterling, Grealish, sama Foden. Ya. Foden kaki kiri, bermain di sebelah kiri, ya. Jadi dia bukan inverted winger, dia murni winger kiri gitu. Sterling kaki kanan, bermain di sebelah kanan, bukan inverted winger lagi sekali lagi. Dia nggak bisa cut inside ke dalam, susah kadang-kadang ya. Dan belakangnya ada Silva, ya. Jadi ini bertumpuk aja pemain-pemain, nggak ada satu pemain yang bisa korek buka ruang gitu ke dalam, nggak bisa gitu. Dan menurut gue ya Sterling nggak bisa main dari kanan, kurang gacor aja. Dia udah paling enak main di sebelah kiri karena dia punya speed dan enak, cut inside-nya enak banget gitu. Oke, terlalu panjang ya gue bahas analisis ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, sorry ya. Tapi kita ke pertandingannya. Gue udah bikin beberapa notes dari pertandingan yang gue tonton ini. City kebobolan dulu. Sebenarnya itu bisa dihalau sama Ruben Dias. Tapi memang bener, gue akuin golnya si... Siapa namanya ini? Kyle Walker-Peters ya. Namanya sama-sama Kyle Walker, tapi ada Peters-nya. Assist-nya Redmond, di mana dia shooting yang keras banget, itu bikin kaget sebenarnya. Jadi Ruben Dias nggak bisa melakukan blocking ya, wajar banget. Bahkan Ederson juga kaget ya, golnya cepet banget kayak gitu. Dan itu golnya di menit ke-7 malah ya, sebelum 10 menit pertama. Dan babak pertama City mendominasi 70%an ball possession, cuman percuma aja karena lu cuman create satu chance dari si Sterling, di mana dia dapat peluang yang udah kosong gawangnya, cuman dia kurang tenang kayaknya, dan syutingnya malah ke kipernya ya. Tapi ya mungkin itu ada faktor luck juga ya, it's okay, nggak apa-apa. Dan sayangnya babak kedua City cuma bisa cetak gol dari set piece ya, di mana si De Bruyne kasih crossing set piece ke si Laporte, sundul ya, meskipun tadi sempat dia gagal untuk membantu si Dias menghalau golnya Kyle Walker-Peters, dia cetak gol dan skor 1-1 ya. Moral pemain City ini udah cukup turun. Kenapa? Karena kalau kita lihat klasemen sekarang ya, City udah ada di peringkat 1 dengan 57 poin. Ya, udah 23 kali main, dan si Liverpool ini masih di 45 poin. Liverpool masih bisa main 2 kali lagi. Kalau dia menang 2 kali berarti tambah 6, 51 ya. 51 beda 6 poin. Nah, City hati-hati nih. Dia punya slot 6 poin lagi kalau misalkan si Liverpool bisa menang 2 kali ya. Tapi kalau Liverpool kepleset salah satu ya, dia semakin enak. Karena hasil seri ini mungkin tidak mempengaruhi. Selama 5 match terakhir dia udah menang 4 kali si City. Dan ya kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi menurut gue ya teman-teman ya, nanti malam ada Chelsea sama Spurs ya. Kalau Chelsea menang mungkin Spurs akan lebih sulit lagi untuk masuk zona Eropa ya. Karena dia butuh kemenangan juga dengan... Sekarang baru main 19 kali, cuman dia mesti geser si West Ham, dan sangat bisa gue rasa ya, West Ham ternyata akan turun ya. Tapi kalau bisa pengen keep di 4 besar ya, Spurs harus menang sebenarnya lawan Chelsea nanti malam. Dan kita akan lihat seperti apa match nanti malam. Dan untuk video kali ini teman-teman, kiranya segini dulu. Thank you udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Ditunggu konten-konten berikutnya dari F9 Football. Oke, salam sepak bola, salam sehat, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.